Halo Sobat Auto, balik lagi di channel Get Rich Auto. Hari ini gue bakalan ngejawabin pertanyaan kalian seputar tentang mobil second. Gue bakal kasih tahu ke kalian indikator mobil second itu sehat atau enggak, mulai dari mesin, eksterior, cat-catnya dan lain-lain, nggak juga dan juga interiornya juga bakal kita kasih tahu cara ngeceknya. Dan satu lagi kaki-kakinya juga kita bakal kasih tahu cara ngeceknya dengan benar dan baik. Gue nggak sendirian, gue ditemenin juga sama Mas Hendy, pakar mobil second di daerah Kelapa Gading. Oke, mau tahu gimana cara cek mobil second itu yang baik dan benar kayak gimana? Langsung aja, let's go. Oke, let's go guys. Di belakang gue ini udah ada satu unit Foxy tahun 2019. Langsung aja kita inspeksi mobil second ini bersama dengan ahli mobil second se-Kelapa Gading. Langsung aja masuk Mas Hendy. Oke guys. Ya, selamat malam. Langsung saja dikasih tahu ke netizen. Iya, boleh. Aspek-aspek apa saja yang menjadi pendukung untuk ngambil keputusan mobil-mobil second. Oh iya. Kita Jadi gini ya. Kisi-kisi ya. Apa ya bahasanya ya? Yang perlu diperhatikan ketika kalian beli mobil second. Paling gampangnya sebenarnya gini, ada beberapa sih. Paling gampangnya lihat mobil second itu dari kilometer. Kilometer tuh. Iya, pasti. benar. Iya, banyak banget yang nanya tentang kilometer juga. Iya, benar. Terus? Paling gampang lihat mobil second itu dari kilometer bagus atau enggak. Kilometernya sedikit, kondisinya pasti lebih bagus daripada kilometernya lebih banyak. Untuk daerah Jakarta kurang lebih per tahun itu 10.000 lah. Oh, Itu rata-rata normal. kilometer. Iya, rata-rata pemakaian. Kalau kurang dari 10.000, 10 sampai 15 lah. Dalam Sampai jangka 15.000. 1 tahun. 1 tahun. Misal. Itu pemakaian wajar. Kalau mobil tahun 2018, Nah, sekarang kan 2022. Nah. Berarti itu rata-rata kilometer yang bagus itu berarti di sekitar di 50.000. kurang lebih seperti Oh, itu. ya, kayak Nah, gitu, itu ya. wajar lah, pemakaian wajar. Yes, oke. Iya. Selain dari kilometer, apalagi kira-kira? Kilometer itu sebenarnya lebih banyak, setelah dari kilometer kurang lebih banyak lah Banyak ya? yang mau diperhatikan. Hmm, Tapi intinya itu ada 3 sih apa itu? yang perlu diperhatikan kalau beli mobil second. Pertama kilometer, Yes. kedua bebas tabrak, Yes, pasti. kedua bebas banjir. Oke. Nah, itu yang perlu diperhatiin banget, itu digaris bawahi banget. Oh, oke. Nah, Kita coba ngecek dari kilometer dulu ya. Kan Boleh. kilometer juga kadang banyak pedagang-pedagang Iya, nakal banyak. di luar sana yang suka muter kilometer. banyak. Itu cara kita antisipasinya gimana biar tahu kalau ini pertama putaran atau kilometer ya. enggak? Iya. Kilometer ini bisa kita taunya diputer atau enggak itu paling gampang itu dibawa ke bengkel resmi. Bengkel resmi. Bengkel resmi. Oke. Ah. Nanti di situ ketahuan. track Ketahuan, recordnya. bener kan di bengkel resmi ada service recordnya kan. Ya. Ketahuan itu mobil diputar atau enggak kilometernya. Oke. Selain Atau bengkel-bengkel umum juga sekarang banyak kok yang alat-alatnya canggih gitu. udah bisa di scan ya? Udah bisa scan. Oke. Next setelah kilometer, anggaplah kalian udah ngerti cara buat ngetes kilometer yang baik Iya. dan benar kayak gimana. Next itu ke ngecek mobil bekas tabrak. Nah, bekas tabrak itu kita harus buka kap mesin. Kita harus buka mesin. Ah. Oke, ambil contohnya di mobil ini deh. Mobil ini. Iya. Nah, ini mobil baru masuk nih. Ini baru masuk juga Baru kan? masuk, iya. Oke, sekarang kita cek aja kali ya mesinnya. Cek aja, iya. Bukanya gimana nih? Bukanya? Nah, ini dia Aduh. nih. Sip. Oke, ini dia dalaman dari mesin Foxy tahun berapa, Mas? 2019. 2019. Iya. Yes, yang pertama dilihat dari nanti kamera ke sini. Oh, ada. Iya. Iya. Nah, ini Mas. Ini namanya apron ya. Ini apron ini. Iya, tulang-tulang ini mesti lempeng gitu. Kalau yang bekas tabrak itu biasanya ada bekas repairan, kelihatan lah ada keriting-keriting. Tetap ngebekas ya? Biar Ngebekas mesti di. sesempurna apapun ngebekas. Oke. Terus kayak stiker-stiker ini kan masih ada gitu kan. Oh, berarti kalau yang stiker udah nggak ada tuh patut dicurigain juga ya? Ya apa tuh dicurigain, pasti kelihatan. Biarpun pasangan pasti ketahuan. Yang pasti ini kalau udah di repair nggak bisa sempurna. Kecuali diganti apronnya, ganti baru. Dan itu juga biayanya lumayan ya? Kalaupun diganti ketahuan lagi Dari baut. Oh, Dari baut-bautnya. yes. Baut-bautnya ketahuan. Habis dilepas sama pasang baru beda. Oke. Bukan pabrik. Oke, kalau dari kondisi mesin, cara tahu mesin baik apa enggaknya itu dari mana tuh, Mas? Paling gampang ya itu dari kilometer. Kilometer. Kilometer.
Karena ini soalnya mobil baru sih ya. Kalau mobil lama mungkin kelihatannya dari oli-oli yang tumpah-tumpah ke mesin. Iya gitu ya, benar. masih basah. Ada rembes-rembes. Mesin Paling basah. gampang lihat dari kilometer. Dari kilometer. Terus kalau lihat dari fisiknya, mesin itu biasanya itu ada rembes-rembes. Oh, nah itu kalau mungkin tahun-tahun tua yang masih ngerembes-ngerembes kali Iya, ya. rembes-rembes. Kalau tahun muda kayak gini sih masih aman lah. Masih aman. Gitu. Oke. Berarti tabrak tuh dari situ ya? Dari situ. Kalau yang di misalnya sini juga nih ada nih. Oh, ini juga Dari bisa kap mesin, jadi iya. indikator juga. Ada indikator juga. Kalau di sini kelihatan keriting-keriting, 3 mesin depan ini bagian depan, bagian grill kelihatan. Oh gitu. Kalau udah keriting-keriting udah pasti. Untuk banjir ada pengaruhnya juga nggak? Oh, Sama yang banjir kayak gini-gini? gampang. Banjir apa? Ceknya kolong-kolong. Biasanya itu pada karat-karatan gitu, ada bekas karat. Oh gitu. Oh, ada lumpur-lumpur yang mengendap juga kali ya kalau Iya, bekas bisa banjir jadi. itu? Bisa jadi. Oh, berarti Kalau yang bersihnya kurang rapi ya itu biasanya ketinggalan lumpur-lumpurnya. Oke, berarti ini mobil kita inspeksi aman ya, nggak bekas Aman. banjir, nggak bekas tabrak. Aman. Mobil semua di sini bebas tabrak, bebas banjir, kilometer dijamin asli. Asli, bukan Iya. settingan. Bukan settingan. Oke, next kita lihat warna catnya. Warna cat. Sebenarnya sih kalau di Jakarta ya, di Jakarta itu keserempet mobil, keserempet motor, kita nyerempet wajar lah. Itu wajar ya? Iya, ada bekas cat-catan juga wajar. Makanya yang perlu diperhatiin itu bekas tabrak itu. Itu dikesampingkan berarti ya, yang Iya. paling intinya itu ini mobil aman dari tabrak atau enggak. Karena kalau udah kena bekas tabrak, itu gimana Mas Hendy? Ya itu pasti kan sasis sudah nggak presisi lagi kan. Mobil udah nggak pasti, udah nggak enak banget sih. Iya, pasti nanti ada bunyi krit 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 gitu. Apalagi kalau bekas banjir ya. Mesin juga berantakan juga itu pasti ya isinya. Itu guys. Masalahnya nanti kalau banjir sih. Nah, 5 untuk tahunan. tahu orang-orang tetap kan ada yang kadang suka ngetes nih cat ori apa enggak. Itu ketahuannya dari mana Mas Hendy? Nah, cat ori atau enggak itu ketahuannya dari paling gampang itu yang nggak bisa ditiru itu kulit jeruknya. Kulit jeruknya. Iya. Emang ada pohon jeruknya ini? Iya, pohon jeruk nih ada. Nih. Kalau asli kayak gini nih, Mas. Gimana tuh? Tuh, kelihatan kulit jeruknya. Oh. Iya kan? Teksturnya kan? Noda-noda bintik-bintik ini ya? Enggak, bukan. Ini Yang mana? kamu kalau lihat perhatiin itu ada kayak kulit jeruk. Lalu Mas, Teksturnya. belum mana sih? Oke. Dari tekstur asli warna catnya ini Iya, ya? bawaan pabrik itu Bawaan kulit jeruk. pabriknya. Berarti harus detail banget ya? Detail banget. Nah, Saran berarti kalau mau ngecek kondisi mobil itu emang enaknya siang sih ya? siang betul. Siang sampai sore lah, Boleh, masih terang-terangnya. Iya, benar. Gitu. Tapi kalau di Getris Auto sih selain malam juga terang, mobil juga udah pasti garansi bebas tabrak, bebas banjir. Cat juga pasti orisinil kita. Oke, tadi Mas Hendy udah jelasin panjang lebar tentang indikator, aspek-aspek yang harus diperhatiin kalau mau beli mobil second. Sekarang kita langsung cek aja aspek-aspek tersebut secara detail, kayak dari kilometer ya. Iya. Oke, kita langsung cek detail kilometernya di dalam. Tadi kita udah ngecek apa yang perlu diperhatiin, mobil bekas tabrak atau enggak, sama bekas banjir atau enggak. Sekarang kita ngecek mobil kilometernya bekas putaran atau enggak. Selain dari ke bengkel resmi, sebelum ke bengkel resmi kita sebenarnya bisa ngecek, Mas. Gimana caranya tuh, Mas? Iya. Caranya itu dari kondisi mobil sendiri. Oh gitu. Nah, kalau kilometer yang asli itu biasanya semuanya kilometernya rendah, ya kan. Nah, tapi kondisi setirnya itu udah botak-botak gitu kan. Nah, itu pasti ada indikasi itu. Itu udah diputar ya? Iya. Tapi kalau setirnya masih bagus, terus jok sebelah sini nih, Mas. Nah, ini banyak kerut-kerutan, bekas naik turun orang gitu kan. Oh, itu udah ketahuan buat mobil Iya, capek berarti ya? bener. Oke. Kalau ini kilometer berapa unit Ini ini? kilometer 38 ribuan. 38 ribuan dengan kondisi interior yang kayak gini ya? Ini mobil masih bagus. Ya, pemakaian wajar. Aman berarti ya? Aman. Ini mobil aman. Oke, Pemakaian next. wajar. Selain dari setir kelihatan dan jok kelihatan Jok, dari ya kan. Dari ban. ban. Oh, ban juga berpengaruh banget Iya, berarti. pengaruh. Mobil sering dipakai kan bannya pasti semakin tipis. Iya. Nah, kalau banyak di ban kan ada indikator tahun produksinya juga. Nah, itu sebelah mana sih tahun produksinya, Mas? Nah, tahun Mungkin ada produksi yang... itu sebelah sini nih. Mana ya? Nah, ini nih. Oh, Ini di tahun situ produksinya 2019 sesuai sama mobilnya. Oh. Mobilnya kan ini rakitan 2019. Nah, ini bannya juga 19. Ini di bulan di minggu ke-6 produksinya. Minggu ke-6 tahun 2019. Nah, ini untuk kembangnya juga kan ketahuan nih.
Kilometer iya, kilometer sesuai dengan kondisi ban. Kembangnya masih tebel lah. Ini kurang lebih 80% lah masih bisa pakai. Itu Mas. Tapi kalau kilometer rendah, bannya udah botak, nah itu perlu ditanyain. Ada indikasi juga kilometernya putaran. Oke, gitu. Setahu saya juga kalau zaman sekarang mau muter kilometer tuh susah Mas ya? Iya, tapi ada Mas. Tetap Banyak, ada ya? Ada, banyak. Tetap Sekarang makin canggih. Oke, next. Apalagi kalau selain dari setir dan lain-lain tadi, untuk mengetes kilometer tetap asli itu dari Itu. tuh. Dari ini juga nggak sih pedal gas dan rem ini nih? Iya, bisa jadi. Ya kan kalau udah sering dipakai kan dia pasti alurnya habis. Iya, benar. Ada bekas-bekas kaki gitu. Iya. Apa namanya? Aus lah gitu. Ya. Untuk interior, tahu itu Interior. bekas banjir atau enggak gimana Mas? Nah, interior kan biasanya yaitu di bawah-bawah sini Mas, karpet-karpet. Di besi-besinya biasanya ada ketinggalan. Tetap ada aja nggak bersih ya, biar Bekasnya, kata dibersihin iya. juga. Heeh. Gitu guys, untuk Di kolong-kolong biasanya banyak ada ya sisa-sisa lah, lumpur-lumpur. ini joknya udah bukan ori Mas ya? Iya, ini jok ganti. Bawaan apa nih? Ini BMW X7. Gila, BMW mantep. X7. Mantep ya. Udah kulit, udah electric seat. Jadi promosin ini kita Foxy ini. Sekalian dah. Ada Nggak monitor apa-apa. headrest juga nih. Ada monitor headrest juga Yang ya. punya anak suka nonton. Nah, Wih, gila. ini mobil sih, Bebas banjir sih. iya, Kalau kita lihat nih interiornya kalau gelap, sorry. bebas banjir dong. Tapi masih bersih banget. Kita sih Tanpa sebelum lumpur-lumpur. ambil mobil pasti udah inspeksi lebih detail ya. Iya, yang perlu diperhatiin itu sih 3 doang itu. 3 itu aja ya. Iya. Bebas Coba tabrak, kita- bebas tam banjir, kilometer asli. Oke, kita rangkum lagi berarti yang penting kilometer asli, bebas tabrak dan bebas banjir. Untuk definisi cara mengetahuinya tadi udah kita jelasin ya satu-satu Mas. Oke, pamit dulu Mas sama Sobat Auto Mas. Iya. Ntar untuk lebih detailnya kalau ada yang mau tanya-tanya bolehlah. Ntar kita bikinin video lagi. Oke, Sekianlah dari saya lah, Sandy. oke. Yang pura-pura jadi inspeksi mobil. Master of Mobil Second. Oke guys, gitu aja ya. Cukup video kita hari ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya guys. See you.